Inna lillahi ahlin minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan manusia. Jadi Nabi mengatakan Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Jadi aneh, terlalu percaya diri. Kita ini berada di zaman fitnah, tapi kita terlalu percaya diri seakan-akan kita adalah penghuni surga. Orang dulu yang sudah hidup dalam kesalehan masih berusaha untuk mengatakan tentang dirinya seakan-akan bukan penghuni surga. Orang yang mencari akhirat, maka dunia dia dapat. Orang yang mencari dunia, hanya dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Juga harus tahu diri. Karena ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang tua yang akan dikalungkan oleh anaknya, atau disematkan mahkota oleh anaknya, dan diberikan jubah di hari kiamat, itu bahasa hadisnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan Bapak Ibu jamaah salat Aisyah dan tarawih yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita sambung ke dalam pembahasan kita, saya ingin mengusulkan kepada pengurus masjid, Ramadan tahun depan tolong masukkan moderator ke salah satu penceramah. Jangan dijadikan moderator lagi, karena kita lihat lebih mantap menjadi penceramah insya-Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita di dalam hidup ini punya keluarga, punya tetangga, dan ternyata berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, Allah pun punya keluarga, punya tetangga. Tentunya ini menjadi tanda tanya, bagaimana mungkin Allah punya keluarga, Allah punya tetangga, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin Allah punya keluarga, tapi Rasulullah yang mengatakannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Nasa'i Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Inna lillahi ahlin minan nas." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan manusia. Jadi Nabi mengatakan Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Baru kemudian para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud keluarga Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qal hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Kata Nabi, ternyata keluarga Allah yaitu orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang ahli Quran, menguasai Quran, mencintai Quran, hidupnya bersama Al-Quran. Ahlullah, itulah keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan itulah pilihan-pilihan Allah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu yang patut kita sadari, bahawa ternyata Allah menganggap orang yang ahli Quran bahagian daripada keluarganya. Walaupun Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ternyata Allah menganggap yang menjadi keluarga Allah adalah ahlul Quran. Begitu mulianya Al-Quran sehingga menyebabkan seseorang menjadi keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, mungkinkah tidak masuk surga?
Mungkinkah orang yang sudah Allah anggap keluarga tidak masuk surga? Tidak mungkin. Kita saja hari ini menjadi anak angkat pejabat, itu seakan-akan sudah menjadi pejabat. Itu baru jadi anak angkat pejabat. Ya, ngaku di mana-mana, saya anak Jokowi, padahal anak diangkat. Ya. Tapi itu sudah merasa bangganya minta ampun. Apalagi sempat Allah mengatakan tentang yang menjadi keluarganya adalah Ahlul Quran. Makanya jemaah melakukan Allah, dalam lintasan sejarah, semua orang saleh, semua orang alim itu bersandar pada Al-Quran. Ya. Kehidupan mereka adalah Al-Quran. Apapun ilmu mereka, tetap yang mereka inginkan kehidupannya bersama Al-Quran. Ya. Sehingga kalau kita baca literatur mulai dari para sahabat, hidup mereka dengan Quran. Kalau dari kalangan 4 mazhab, tidak ada yang melepaskan dirinya dari Al-Quran. Tidak ada. Bahkan dalam bulan Ramadan, semua mereka berjuang mengkhatamkan Quran berkali-kali. Dalam beberapa kitab disebutkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, bahkan Imam Bukhari, ini yang pernah saya dapatkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam lain juga mungkin begitu, tapi belum saya temukan bacaan khususnya, tapi saya yakin juga begitu. Mereka benar-benar dalam Ramadan sampai mengkhatamkan Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali, subhanallah. Jadi 60 juz dalam sehari. Kalau Imam Bukhari, padahal beliau ahlul hadis, tapi Masya Allah, beliau mengkhatamkan Quran dalam salat-salat beliau dari pagi ke pagi, itu sekali khatam, itu khusus dalam salat. Di luar salat, beliau mengkhatamkan dari juz 1 sampai juz 30. Jadi sehari 60 juz. Dan itu juga disebutkan ke atas diri Imam Hanafi, di atas diri Imam Syafi'i. Itu orang saleh. Itu yang hidupnya tidak jatuh dalam maksiat besar, yang diakui kesalehannya. Hari ini Masya Allah, orang bergelimang dalam dosa, diberikan Ramadan oleh Allah, tapi tidak berusaha mendekat ke Al-Quran. Jadi aneh, terlalu percaya diri. Kita ini berada di zaman fitnah, tapi kita terlalu percaya diri seakan-akan kita adalah penghuni surga. Orang dulu yang sudah hidup dalam kesalehan, masih berusaha untuk mengatakan tentang dirinya seakan-akan bukan penghuni surga. Lalu mereka berjuang untuk bisa masuk surga melalui Al-Quran. Jemaah melakukan Allah SWT. Maka oleh karena itu, seharusnya makin mendekat kiamat, makin kuat Al-Quran kita tanamkan pada keluarga. Hari ini Alhamdulillah, banyak sudah menjamurnya pesantren-pesantren tahfidhul Quran. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Ya, tidak perlu direndahkan, tidak perlu diejek, tidak perlu mengatakan bahawa orang yang hafal Quran tidak bisa apa-apa yang lain, bahkan cuma bisa jadi imam. Mereka baik dibandingkan yang hafal game judi online, yang hafal nama-nama pemain bola. Mana baik? Mana lebih baik orang yang hafal Quran dengan nama pemain bola? Adakah hadis yang menyebutkan kalau meninggal dengan menyebutkan Messi terakhir lalu masuk surga? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu kitab pun yang lebih mulia untuk dihafal kecuali Al-Quran lebih dahulu. Dan ada keraguan pada diri orang tua hari ini, seakan-akan orang-orang yang hidup dalam Al-Quran itu akan menjadi orang miskin, tidak tahu kerja di mana, nanti waktu dibuka pendaftaran PNS, pasti tidak ada jurusan untuk mencari orang yang hafal Quran. Jadi ada keraguan-keraguan seakan-akan rezeki itu akan kurang dengan memuliakan diri dengan Al-Quran. Padahal Masya Allah, hari ini orang-orang yang hidup dalam Al-Quran dimuliakan. Dan miskin tidak akan. Orang yang mencari akhirat, maka dunia dia dapat. Orang yang mencari dunia, hanya dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Maka jemaah melakukan Allah, orang hari ini boleh berbagai macam tingkatan dalam jabatannya. Boleh doktor, boleh profesor, toh ujungnya mereka mencium tangan-tangan orang-orang yang berilmu. Walaupun orang yang berilmu itu tidak ada gelar S1-nya, menunjukkan walladzina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu tetap tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir itu ada salah seorang mufti besar, almarhum, yaitu Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau cuma lulusan S1 di Al-Azhar. Tidak sempat pun melanjutkan kuliahnya.
Tapi ilmunya, kalau beliau sudah bicara, isi Quran terkupas sampai orang terbengong-bengong mendengarnya. Banyak sekali yang tidak tahu tentang maksud, tapi beliau tahu. Dan beliau dipuja-puji, bahkan presiden pun tunduk di hadapan beliau. Hanya lulusan S1, hanya karena Quran. Maka jemaah mulakan Allah, dimanapun Quran berada, orang tetap mulia. Ketika Quran diturunkan melalui tangan Jibril, maka Jibril lah langsung menjadi panglimanya para malaikat. Hanya karena Jibril yang memegang Quran untuk diturunkan kepada Nabi SAW. Ketika Al-Quran diturunkan dalam satu bulan, maka bulan itu menjadi bulan paling mulia, iaitu Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar, iaitu malam Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Dalam ayat lain Allah katakan bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Ketika Quran diturunkan pada satu malam, maka malam itu malam yang paling mulia, iaitu Lailatul Qadri. Ketika seorang manusia diturunkan Al-Quran ke dalam hatinya, maka manusia itu menjadi manusia yang paling mulia. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik di seluruh alam. Kali ini, kalau Al-Quran kita turunkan ke dalam kepala anak kita, kita berikan dia SPP, kita berikan dia semangat, kita kirimkan semua makanan untuknya setiap seminggu sekali, kemudian kita biayai dia. Seandainya Quran telah terbenam dalam kepalanya, mungkinkah anak kita menjadi anak yang tidak baik? Tidak mungkin. Dimanapun Quran berada, tetap orang itu mulia. Nah, jawab mereka Allah SWT. Maka jangan ragu Bapak Ibu, sekolahkan anak ke tempat-tempat yang mempelajari Al-Quran. Cuma yang sudah menghafal Quran juga harus tahu diri. Karena ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang tua yang akan dikalungkan oleh anaknya atau disematkan mahkota oleh anaknya dan diberikan jubah di hari kiamat, itu bahasa hadisnya adalah siapa yang membaca, mentadabburi, iaitu mengajar, mempelajarinya, lalu mengamalkannya. Jadi bukan hanya menghafal saja, tapi kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Ya. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan seakan-akan dengan hafalan kita sudah cukup. Cukup banyak orang yang hari ini hafal Quran tapi tidak pernah mempelajari fikih. Akibatnya ketika jadi imam, sedikit ada masalah dalam fikih, bingung apa yang harus dilakukan. Saya pernah salat di belakang salah seorang hafizul Quran. Ini kisah nyata, baru saya alami dalam Ramadan kali ini, di beberapa malam yang lalu. Jangan tanya di mana. Dan setelah saya turun dari mimbar ini pun jangan tanya di mana. Ini rahasia pribadi. Nah, saya salat di belakang seorang hafizul Quran. Masya Allah, alhamdulillah, tarawihnya bagus, bacaannya bagus. Ketika waktunya untuk salat witir, dibisikkan oleh panitia, di sini salat witirnya 3 rakaat sekali salam. Nah, dan saya lihat wajah beliau agak kebingungan. Lalu apa yang terjadi? Habis rakaat kedua, beliau duduk. Jadi tidak langsung bangkit ke rakaat ketiga. Beliau duduk, sampai kami di belakang mengucapkan subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian beliau bangkit ke rakaat ketiga. Karena sudah subhanallah, beliau bangkit rakaat ketiga. Dan tidak baca apa-apa lagi. Tidak ada bacaan Al-Fatihah dijaharkan, tidak ada bacaan. Dia diam saja. Lalu kemudian langsung rukuk. Dan di ujung salat, lalu kami bertanya, sepertinya baru pertama ya salat 3 rakaat sekali salam. Tersipu-sipu malu mengatakan, ya Ustaz, baru pertama, subhanallah. Tidak tahukah bahawa Nabi pernah melakukan salat witir dengan 2 cara? Bisa dengan 2-1, bisa dengan 3 rakaat sekali salam. Tapi ternyata tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan apa? Kurangnya bacaan, kurangnya ilmu fikih. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hati. Jadi jangan sampai anak kita 6 tahun hanya melulu menghafal terus-terusan. Ditanya ini tidak tahu, ditanya ini tidak tahu. Pernah kami mengetes kebutuhan guru untuk mengajar pada suatu tempat. Alhamdulillah 30 juz di mulutnya. Tapi begitu ditanya, coba sebutkan macam-macam jenis najis atau tingkatan najis. Masya Allah tidak tahu, Pak. Tidak tahu najis mukhaffafah, tidak tahu najis mutawassitah, tidak tahu najis mughalladah, tidak tahu najis itu modelnya bagaimana. Subhanallah, ini kekacauan. Kami tanya,
Belajar di mana? Dia sebutkan belajar di mana. Apa hari-hari yang dipelajari? Cuma setor murajaah, setor murajaah, setor murajaah. Bahasa Arab tidak bisa, fiqh tidak bisa. Inilah kehancuran yang ditunggu. Inilah kesalahan yang paling banyak terjadi. 6 tahun hanya habis untuk menghafal Quran. Sedangkan Quran seperti unta, kalau tidak ditambat, begitu tidak ditambat langsung lari. Hari ini mungkin bisa kita hafal 30 juz, tapi ketika kita hadapi kuliah, kita hadapi kerja, menghidupkan anak isteri, tidak sempat kita ulang. Dalam 1 tahun, Al-Quran itu berlari. Kalau sudah berlari, fikih tak ada, bahasa Arab tak bisa. Akhirnya tidak ada andalan apa-apa, kosong melompong. Itu yang harus diingatkan. Jadi jangan terlalu merasa bahawa hanya menghafal, padahal kita tidak tahu isinya apa. Misal contohnya banyak orang hafal Quran. Salah satu surat yang paling banyak orang hafal contohnya dari dulu adalah Yasin. Tapi Masya Allah, banyak orang tidak tahu tafsir Yasin. Tidak tahu apa maksud dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Padahal di dalamnya mutiara bertebaran di dalam Yasin. Ya Allah ceritakan berbagai macam tentang keajaiban akhirat, tentang persiapan dulu para nabi bagaimana berjuang untuk memperjuangkan agama. Sampai Allah menyebutkan tentang kisah Habib An-Najjar, wa arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Kami kirimkan 2 orang utusan Nabi Isa alaihi salam ke satu kampung, lalu kemudian diikat oleh orang kampung tersebut. Allah kirimkan kembali yang ketiga, seorang nabi yang kemudian bukan rasul, yang lalu disebut dalam tafsir namanya Habib An-Najjar. Kemudian dia diutus untuk menyelamatkan 2 orang tadi sekaligus mendakwahkan penduduk kampung. Dan apa yang terjadi? Dia pun diikat, lalu kemudian dibedah perutnya dan ususnya diinjak-injak oleh orang kampung tersebut. Dan banyak ayat lain. Maka jemaah melakukan Allah, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dihafal. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana mau mengamalkan kalau seandainya kita tidak paham isinya? Itu tapi walaupun begitu, alhamdulillah anak kita sudah hafal. Alhamdulillah anak kita sudah masuk ke dalam proses untuk menjadi orang alim. Tapi jangan sampai tidak sedikit pun tersentuh dengan ilmu-ilmu itu. Ada yang hari ini menasihati anaknya, nak ni tamat SMA, kamu mau kuliah di mana? Ketika anaknya mengatakan, kayaknya mak, adik ikut tetangga, ada anak tetangga di samping, mau inilah masuk ke tempat yang jurusan agama sajalah, atau apakah pendidikan ilmu Quran atau apa saja. Langsung kadang-kadang orang tuanya mengatakan apa? Oh jangan nak, kalau yang model begitu, itu nanti jadi paling apa? Jadi imam. Paling itu jadinya, nanti paling jadi khatib Jumaat. Nanti kamu susah kaya. Kalau yang model-model begitu pekerjaannya. Orang tua ini tidak tahu bahawa orang hari ini yang jadi khatib, jadi imam banyak yang sudah kaya-kaya. HP besar-besar, ada yang 10 inci, 15 inci. Pak. Subhanallah, kenderaan orang kaya punya, orang hafal Quran juga punya kenderaan. Orang kaya punya isteri, orang hafal Quran juga punya isteri. Cuba tanya orang hafal Quran, adakah mereka gara-gara hafal Quran tidak punya isteri? Malah para isteri hari ini mengejar orang hafal Quran. Subhanallah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa rezeki hilang dengan menghafal Quran dan mempelajarinya. Rezeki itu tidak ada urusan dengan hafal Quran, dengan salat, tidak ada. Karena kita sudah dapat kuota dari Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau tahrub minar rizqi, kalau engkau melarikan diri dari rezekimu, maka rezeki yang mengejarmu. Kata Rasulullah. Jadi kita ini bukan mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Jadi oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, jadilah keluarga Allah. Jadilah orang-orang yang sibukkan diri dengan Al-Quran. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Dan dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti hari kiamat dia akan datang membela orang yang membacanya. Jadi yang enggak hafal tidak mengapa. Ini bapa-bapa yang mungkin sudah terlambat, umur 55, 60, mungkin hari ini belum bisa baca Quran. Jangan malu, Pak. Jangan malu ulang dari Iqra, tidak mengapa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang al-mahiru bil Quran, orang yang mahir Al-Quran, itu nanti dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Lalu bagaimana keadaan kita yang hari ini mau belajar Quran kembali, tapi kita tidak bisa, kita mulai dari Iqra 1, susahnya mengucapkan huruf Fa, susahnya mengucapkan huruf Ra, yang kita bisa cuma Ghin, Gha di mana-mana. Kita tidak bisa membedakan mana Ba, mana. Bagaimana keadaan orang ini? Apa kata Rasulullah? Yang hari ini membaca Quran,
Ya, dalam keadaan terbata-bata, ya tak terbata-bata, susahnya minta ampun. Apa kata Rasulullah? Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala merasa kesusahan. Yang penting jangan malu. Ya, harus belajar kembali. Jadi jangan merasa long kat Tuhan. Ana mungkin le lemun Qurannya malai tu. Begitu dibuka misal program Quran dia menasah, kita malu datang kerana takut ketahuan kita baru Iqra 1, umur 65 tahun, tapi Iqra 1. Kita tidak tahu banyak orang di luar sana masya-Allah, umur ada yang sudah 75 tahun, jangankan Iqra 1 meninggal duluan sebelum pegang Iqra. Ya. Maka jemaah maka Allah, hiduplah dengan Al-Quran, bina anak kita. Ini mau kiamat masalahnya. Ya, tadi sudah disebutkan oleh moderator, kiamat akan terjadi, berbagai macam kerusakan terjadi. Ya, kadang-kadang kita heran sendiri, ada apa ini? Ada apa dengan dunia ini? Kenapa kebodohan merajalela? Kenapa kita yang ingin mengunjungi orang tua sehari pun dilarang? Tapi yang mau mengunjungi binatang, mau mengunjungi kebun-kebun sana, kebun sini tidak dilarang. Yang di mal-mal beramai-ramai tapi tidak dilarang. Padahal berjam-jam berinteraksi. Ada apa ini? Kalau bukan karena orang-orang yang bodoh, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah mereka Allah, jadilah keluarga Allah, selamat insya-Allah dunia akhirat. Dan sebagai penutup, ini sudah pegang penutup. Ya, supaya enak hati mendengar penutup, oh sudah selesai. Tadi saya sebutkan kita pun punya tetangga. Tidak lama lagi insya-Allah. Ya, ini malam-malam terakhir Pak, lama sedikit tidak mengapa. Tapi tidak lama. Ya. Allah pun punya tetangga. Tadi Allah punya keluarga, ternyata keluarganya adalah Ahlul Quran. Siapakah tetangga Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kembali yang menyebutkannya dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan derajat hasan sahih. Rasulullah berkata, Innallaha yaumal qiyamati la yunadi. Allah ketika hari kiamat itu akan berseru. Ya, Allah akan berseru. Apa seruan Allah Subhanahu Wa Taala? Aina jirani? Aina jirani? Mana tetanggaku? Mana tetanggaku? Lalu Rasulullah mengatakan, malaikat lalu bertanya kepada Allah, man ahaqqu yujawiruka ya Allah? Wahai Allah, siapa yang paling berhak menjadi tetanggamu ya Allah? Kemudian Allah menjawab, apa jawaban Allah? Aina man yu'ammar al-masajid? Kata Rasulullah, aina ummarul masajid? Kata Allah, mana para pemakmur masjid? Mana orang-orang yang memakmurkan masjid? Rupanya tetangga Allah adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka jemaah melakukan Allah, jangan sampai malam ini, malam besok, hari-hari terakhir kita bersama di waktu salat Isya, tetaplah hadir di masjid-masjid Allah. Jangan sampai pemutus hubungan kita adalah salat Aidul Fitri. Setelah itu tidak pernah nampak lagi di masjid. Kapan nampak lagi? Nanti hari raya berikutnya atau Ramadan berikutnya. Jangan sampai begitu. Datangilah masjid Allah. Jamaah itu bukan hanya dalam Ramadan. Jamaah itu bukan hanya di hari-hari tertentu. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, makmurkanlah masjid. Ya, datangilah masjid-masjid Allah, setiap langkah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjadi tetangga Allah di hari kiamat nantinya. Bersemangatlah, salatlah kembali setelah Aidul Fitri. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.